Kabupaten Bantul dengan keanekaragaman alam dan keramahan masyarakatnya akan menyapa dengan ramah setiap siapapun yang singgah. Bantul Bumi Mataram, sebutan bagi wilayah yang memiliki sejumlah titik penting perkembangan kerajaan Mataram Islam sebelumnya. Selain peninggalan pusat kota kerajaan di Jagalan, Banguntapan, dan Pleret, di sisi timur Bantul berada sebuah tempat yang masih dijaga dengan baik dan masih difungsikan sejak era Mataram. Makam Raja-Raja Mataram Imogiri, tempat peristirahatan terakhir bagi Raja-Raja Mataram yang gagah, berada di puncak perbukitan di Pajimatan Imogiri. Inilah makam Raja-Raja Mataram, tempat peristirahatan terakhir bagi Raja-Raja Mataram yang berada di Pajimatan Girirejo, Imogiri, Bantul. Nah, untuk kita bisa mencapai puncak makam, kita harus menaiki kurang lebih 400 anak tangga. Pembangunan kompleks pemakaman ini dimulai pada tahun 1554 Saka atau 1632 Masehi. Pajimatan atau yang berarti tempat tersimpannya pusaka Mataram ini bersemayam Raja-Raja Mataram termasuk Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja pertama yang dimakamkan. Kemudian disusul generasi dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Makam raja-raja ini masih terus dirawat dan difungsikan. Setiap harinya, abdi dalam kerajaan menjaga dengan busana yang khas. Mengunjungi makam Raja-Raja Mataram tak lengkap rasanya kalau kita tidak berburu kuliner dari warga setempat. Kali ini saya akan mencoba pecel dan juga wedang uwoh khas Imogiri. Sedikit berbeda, pecel di kompleks makam Raja-Raja Imogiri ini ada satu jenis sayur yang sudah tidak mudah lagi dijumpai, yakni bunga turi. Kesegaran rempah-rempah sangat terasa saat hangatnya wedang uwoh terasa di mulut. Uwu atau dalam bahasa Indonesia berarti sampah karena banyaknya rempah-rempah yang diseduh menjadi satu gelas dengan gula batu yang manis dan nikmat. Minuman ini sudah terkenal sejak Raja-Raja Mataram tempo dulu karena khasiatnya yang luar biasa. Kawasan Imogiri memiliki bentang alam yang sangat menarik. Salah satunya adalah Sungai Purbaoyo yang berada di lembah Pegunungan Seribu. Namun sebelum itu, saya akan mampir ke batik tulis Giriloyo dan saya di sana akan belajar membatik menggunakan canting. Sekaligus saya ingin membeli cenderamata berupa batik tulis. Masyarakat di Giriloyo, Imogiri ini masih konsisten dengan memproduksi kain batik dengan motif klasik. Tidak hanya itu, dengan berkunjung ke Kampung Batik Giriloyo, wisatawan juga dapat belajar dan praktek langsung menggunakan canting dan menggoreskan malam. Pengelola wisata Kampung Batik telah menyiapkan sejumlah paket edukasi membatik beserta para perajin yang dengan sabar memandu para pengunjung. Setelah melukis motif kain batik ini dengan canting dan malam, kain batik ini akan diberi warna. Bagi pengunjung yang ingin membeli batik tulis khas Giriloyo juga disediakan berbagai macam koleksi di showroom hasil karya dari ibu-ibu setempat. Kapanewon Imogiri memiliki bentang alam yang indah. Salah satunya adalah Sungai Oyo dengan tebing bebatuan di sisi kanan dan kiri. Semakin jauh menyusuri Sungai Oyo yang berada di lembah Pegunungan Seribu ini, mata akan semakin dimanjakan dengan bentangan panorama. Selain aktivitas pertanian di lahan pertanian warga,
Masyarakat sekitar kemudian berinisiasi membuka sejumlah destinasi menarik. Bahkan kejernihan air Sungai Oyo di musim kemarau menjadi daya tarik bagi siapapun untuk merasakan kesegarannya. Salah satunya dengan menyusuri Sungai Oyo menggunakan kano. Namun, untuk menikmati wahana ini, wisatawan harus mematuhi arahan dari pemandu. Untuk menyusuri aliran Sungai Oyo ini, kita akan menggunakan kano. Dan jangan lupa untuk wajib menjaga keselamatan, yaitu dengan menggunakan helm dan juga pelampung yang sudah disediakan oleh pengelola. Menemukan seluruh destinasi wisata di Kapanewon Imogiri ini dapat dengan mudah melalui aplikasi Jelajah Bantul atau Visiting Jogja. Sejarah, budaya, dan bentangan alam yang ada menjadi bagian tidak terpisahkan dari Bantul Bumi Mataram.